Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengenalan Google Cloud Platform ya. Oke, kalau kita tahu provider cloud itu yang pemainnya ada tiga besar ya. Yang pertama Amazon Web Service atau kita sebut dengan AWS, kemudian ada Microsoft Azure, kemudian Google Cloud atau kita sebut GCP atau Google Cloud Platform ya. Jadi menurut Gartner Magic Quadrant untuk Cloud Infrastructure as a Service untuk leadersnya masih tiga ya, AWS, Microsoft, sama Google. Nah, di video-video sebelumnya kita udah membahas mengenai AWS. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Google Cloud Platform. Karena kebetulan beberapa kali saya ikut program juara GCP dari Google Cloud. Oke, kemudian juga pernah ikut program Digital Talent Scholarship dari Kominfo juga mengenai Google Cloud. Oke, jadi pada dasarnya Google Cloud itu adalah cloud provider sama dengan AWS ataupun Microsoft. Nah, kalau kita lihat service-nya, Google Cloud Platform service-nya juga sangat banyak, oke? Mulai dari compute, dari ada AI atau tentang machine learning, kemudian tentang big data, kemudian untuk identitas sama security, kemudian kalau kita misalkan mau memigrasi data kita dari on-premise ke cloud, nah bisa juga ada data transfer service berupa transfer appliance ya. Kemudian juga ada layanan management tool dan monitoringnya, misalkan stack driver, monitoring, logging dan sebagainya. Kemudian untuk networkingnya, menurut saya untuk networking sih GCP adalah salah satu yang terbaik ya. Karena Google itu punya infrastruktur jaringan sendiri ya, dan salah satunya adalah di virtual private cloud-nya itu VPC-nya itu bersifat global dan subnet-nya itu bersifat region ya. Jadi ada layanan-lain juga misalkan seperti load balancing, konten dari free network, ada DNS, ada firewall dan sebagainya. Jadi layanan ini di GCP itu sangat banyak juga sama dengan provider cloud yang lain. Kemudian juga untuk mendukung developer juga sangat banyak developer tool. Misalkan di sini ada Cloud Build, ada Maven, ya, ada Cloud SDK dan sebagainya. Untuk API juga, untuk storage dan database ada banyak, dan mulai dari object storage, ya, cloud storage, ada yang SQL, kemudian juga ada yang untuk sifatnya not only SQL, ya. Kemudian untuk Internet of Things juga GCP juga punya service untuk Internet of Things. Nah, yang paling sering kita pakai untuk getting started biasanya adalah layanan compute ya biasanya ya, atau komputasi. Jadi kalau di GCP komputasinya mulai dari GCE atau kita sebut Compute Engine itu berupa IaaS, kemudian ada Kubernetes Engines ini untuk orkestrasi kontainer, oke. Kubernetes itu sebenarnya awalnya adalah project internal Google ya, project box kemudian di open source kan jadi Kubernetes ya. Sekarang under CNCF ya. Kemudian ada App Engine ini layanan platform as a service, kemudian juga ada Cloud Function ya. Jadi kalau makin ke kiri ini biasanya yang kita milih semakin banyak, makin ke kanan yang kita milih itu semakin sedikit ya kalau di sini ya. Oke, kemudian infrastruktur Google Cloud seperti tadi saya sebutkan adalah salah satu yang terbaik menurut saya karena Google itu punya infrastruktur jaringan sendiri, misalkan fiber, kabel bawah laut dan sebagainya. Ya, jadi untuk detailnya yang terupdate bisa lihat di link berikut ini cloudwithgoogle.com/infrastructure. Nah, terakhir Google Cloud itu punya 22 region, 67 zone ya, satu region dalamnya beberapa zone, ada 140 point of presence dan 96 CDN Edge node ya. Detailnya bisa dilihat di link berikut ini ya. Oke. Nah, ini yang tadi dari ini Google itu ada Google Cloud itu ada di multiple region, salah satunya region Europe ya. Di region Europe itu juga ada banyak lagi, contohnya di Europe West 2. Nah, satu region itu biasanya dalamnya terdiri atas beberapa availability zones ya. Oke, nah yang terakhir ini pada tanggal 24 Juni, Google Cloud ini udah launching regionnya di Jakarta, ya. Jadi dengan launchingnya di region di Jakarta menunjukkan bahwa sebenarnya ya potensi potensi perusahaan ya, atau perusahaan atau
startup, unicorn, dan enterprise di Indonesia, nah banyak workload-nya udah beralih ke cloud, sehingga Google melihat peluang ini untuk masuk ke Indonesia melalui region Jakarta ya. Untuk detailnya bisa lihat di sini. Oke, nah untuk memulai Google Cloud Platform bagaimana sih? Nah, untuk belajar ini paling simpel itu sebenarnya adalah by hands on. Kita langsung coba aja. Jadi bisa masuk ke ini console.cloud.google.com. Kemudian memulai sebenarnya Google Cloud ini menyediakan layanan free ya. Free itu 300 USD selama 1 tahun ya. Jadi kita diberikan kredit sebesar 300 USD untuk mencoba semua layanan dari Google Cloud. Nah, kemudian yang untuk belajarnya bagaimana? Ada nggak lab manualnya? Bisa coba dan sebagainya. Nah, kita bisa pakai Quick Labs ya. Dan biasanya Quick Labs juga sering memberikan kredit atau subscription secara free ya. Jadi kalau di Quick Labs nanti kita bisa ada lab manualnya, kemudian udah kita dikasih account sementara untuk masuk ke Google Cloud Platform untuk coba. Oke, kita masuk ke langsung ke konsolnya aja ya. Oke, kalau kita masuk ke konsolnya, nah kurang lebih adalah begini ya, konsol dari Google Cloud Platform ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, di sebelah ini ada 3 garis ini navigation menu. Nah, di sini kita akan bisa lihat layanan atau service dari Google Cloud Platform yang saya sebutkan tadi. Jadi ini ada banyak, contohnya di sini Compute Engine, kita bisa create filter mesin ya di sini. Oke, nah kita bisa create filter mesin. Dan kemudian harus diingat, semua resource di Google Cloud itu adalah under project ya. Dan project itu adalah under organization atau organisasi. Jadi misalkan kalau ketika kita create project, sebenarnya ada 3 identitas ya. Jadi yang pertama adalah project ID, kedua project name, ketiga project number. Jadi contohnya di sini, project ID-nya ini bisa diedit ya. Ya. Oke. Project name-nya ini bisa kita edit juga, ini bisa kita edit juga. Kemudian kalau project number-nya akan di-generate oleh GCP ya. Jadi kalau project ID sama project ID, project name sama project number, nah masing-masing punya karakteristiknya. Contohnya untuk project ID dan project number dia harus globally unique, sedangkan project name tidak perlu unik. Project ID sama project name bisa kita isi sendiri di sini ya ketika mau create project. Tapi project number tidak bisa kita create sendiri, tidak bisa kita kasih number atau penamaan sendiri karena desain oleh GCP. Kemudian project ID dan project number itu sifatnya itu adalah immutable. Immutable artinya ketika sudah di-create itu tidak bisa berubah lagi. Yang bisa mutable itu hanya project name. Oke? Ya, jadi saya udah create satu project di sini ya. Jadi semua resource itu harus under project ya di sini. Oke, kemudian untuk memulainya tadi ini ya dari GCP free tier cloud.google.com/free. Di sini tinggal get started for free. Biasanya kita login by Gmail aja. Untuk aktivasinya bisa menggunakan kartu kredit. Oke, menggunakan kartu kredit aman aja. Saya pakai kartu kredit. Oke, kemudian juga kalau yang tidak punya kartu kredit bisa pakai virtual credit card ya, mungkin ya. Kemudian infrastrukturnya seperti ini tadi ya. Oke, infrastruktur Google bisa kita lihat di Google Cloud ya, bisa lihat di sini animasinya, bahkan sampai masuk ke data center Google bagaimana. Oke, nah, oke, kemudian Quick Labs. Nah, ini biasanya selalu ada code di sini ya. Ada code untuk apa? Untuk dapat free subscription atau free credit biasanya. Untuk apa? Untuk masuk ke sini dan lab. Misalkan kita masuk ke sini. Paling simple misalkan ini, create a filter machine. Kita klik. Oke, nah kita bisa start lab ya. Oke, kita bisa start lab dulu. Oke, ya just subscription aja karena saya udah punya subscription. Oke, nah jadi kalau udah klik subscription, nah di sini tinggal kita belajar di sini. Udah ada instruksinya step by step di sini, ya. Udah ada instruksinya step by step. Nah, bagaimana proses create VM, instalasi software dan sebagainya. Jadi kita bisa ini masuk ke sini aja, open link in a new tab. Oke, di sini sign in-nya kita bisa dari ini username dan password yang sifatnya sementara. Kita masuk ke sini. Kemudian passwordnya kita copy. Oke, kita accept. Confirm aja.
Oke, dan kita masuk ke konsol Google Cloud Platform ya. Di mana di sini nah menunya itu sama seperti Google Cloud Platform yang asli di sini, karena ini memang adalah real ya, jadi bukan lingkungan sandbox gitu ya, tapi cuma di-create-kan account-nya bersifat sementara dan penggunaan resource-nya dibatasi hanya sebatas lab yang sedang kita jalankan. Jadi kalau udah masuk, tinggal kita ikuti langkah-langkahnya di sini, kita udah bisa mulai belajar Google Cloud Platform. Oke, ini saya end lab aja, saya tutup, kemudian saya end lab. Oke, demikian kurang lebih pengenalan Google Cloud Platform. Mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas mengenai dasar-dasar Google Cloud Platform, misalkan create VM, bagaimana menggunakan layanan Kubernetes dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.